Anda kembali di iNewsroom, pemirsa. Mendekati puncak wukuf pada 9 Zulhijjah, kota suci Mekah, Arab Saudi mulai dipenuhi jemaah calon haji. Padatnya jemaah calon haji tidak jarang membuat jemaah asal tanah air tersesat saat hendak menuju ke hotel. Lurus saya terus, Bu. Lurus saya terus. Sejumlah rombongan jemaah calon haji Indonesia kebingungan saat akan kembali ke pemondokan. Jemaah asal embarkasi UPG atau Ujung Pandang, Sulawesi Selatan ini sempat tersesat saat hendak kembali ke pemondokan yang terletak di Sektor 3 kawasan Sisya Makkah. Rombongan yang didominasi ibu-ibu ini baru saja menyelesaikan sholat fardu di Masjidil Haram dan rencananya ingin kembali ke pemondokan atau hotel. Beruntung, rombongan yang tersesat ini bertemu dengan sejumlah petugas dan akhirnya diarahkan sesuai dengan tujuan mereka. Ada rombongan beberapa orang jemaah calon haji asal Indonesia dari embarkasi UPG Ujung Pandang atau Makassar yang tersesat, yang seharusnya ke terminal Sip Amir justru malah masuknya ke terminal lain sehingga tidak bisa kembali. Oleh karena itu kita teman-teman MCH Dakar Mekah mencoba untuk mengarahkan para jemaah untuk pulang ke hotel yang berada di Sektor 3. Sektor 3 berada di sisa yang berada di hotelnya samping Dakar Mekah. Panitia penyelenggara ibadah haji selalu disiagakan di sejumlah titik untuk membantu jemaah yang mengalami kesulitan selama menjalankan ibadah haji. Dari Makkah, Arab Saudi, Ahmad Tasori, iNews melaporkan. Seperti apa kondisi terkini jemaah haji asal Indonesia di Makkah, Arab Saudi? Kami telah terhubung dengan rekan Ahmad Tasori yang berada di sana. Selamat petang waktu Jakarta, Tasori. Ya, selamat petang waktu Jakarta dan selamat siang waktu Arab Saudi, Akisa dan pemirsa di tanah air. Dapat kami laporkan saat ini kondisi jemaah haji asal Indonesia sebagian telah tiba di kota Mekah. Data yang kami peroleh dari Siskohat, jemaah haji asal Indonesia yang sudah tiba di kota Mekah berjumlah sekitar 22.936 orang. Adapun para jemaah yang sudah tiba di kota Mekah, mereka langsung melakukan rangkaian ibadah haji, yaitu melakukan ibadah umroh wajib atau umroh kudum yang merupakan bagian dari ibadah rangkaian haji. Kemudian bagi para jemaah yang sudah tiba terlebih dahulu, umumnya mereka melakukan aktivitas seperti sholat fardu di Masjidil Haram Mekah dan sebagian juga melakukan sedikit relaksasi di sekitaran Masjidil Haram seperti melakukan aktivitas belanja untuk oleh-oleh keluarga di tanah air. Dapat kami laporkan saat ini cuaca di kota Mekah sendiri sudah cukup lumayan terik, di mana pada siang hari tadi waktu Arab Saudi itu sekitar 37 derajat Celcius. Artinya cuaca ini cukup melelahkan bagi calon jemaah haji, khususnya mereka yang berusia di atas 60 tahun sampai dengan 100 tahun. Karena jumlah lansia pada tahun keberangkatan haji tahun 1444 Hijriah tercatat sebanyak 67.000 calon jemaah haji lansia. Oleh karena itu, panitia penyelenggara ibadah haji khususnya di Mekah selalu memberikan anjuran atau edukasi kepada para calon jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan aktivitas di luar ruangan, maksud kami. Oleh karena itu, sebaiknya para jemaah calon haji yang sudah berada di kota Mekah untuk mengurangi intensitas keluar ruangan ataupun sholat-sholat fardu di Masjidil Haram. Karena beberapa dari informasi yang kami terima, saat ini klinik kesehatan haji Indonesia yang berada di kota Mekah cukup lumayan banyak menerima tamu kedatangan dari jemaah haji yang melakukan berobat di klinik tersebut. Tercatat dari data sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu atau Siskohat, saat ini jemaah haji Indonesia yang meninggal atau wafat itu berjumlah sekitar 19 orang dan 2 diantaranya meninggal di kota Mekah Al-Mukarramah. Adapun jumlah yang
sakit yang sedang dirawat baik itu di Kota Mekah maupun di Madinah berjumlah sebanyak 122 jemaah. Oleh karena itu pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama selalu memberikan himbauan kepada para jemaah agar tetap menjaga kesehatan, mengingat waktu wukuf atau 9 Zulhijjah yang merupakan haji akbar itu masih cukup relatif lama, sekitar 3 minggu ke depan. Oleh karena itu jemaah dihimbau untuk tetap waspada dan memperhatikan cuaca-cuaca terik panas seperti ini agar selalu mengkonsumsi minuman-minuman atau minum air zam-zam atau air mineral yang telah disediakan baik di hotel-hotel maupun di Masjidil Haram. Anissa. Baik, Tasori, apa yang biasanya menyebabkan jamaah calon haji Indonesia ini kemudian tadi di liputan Anda sebelumnya menyebutkan kehilangan arah ataupun sakit saat menjalani ibadah? Ya, kebanyakan di antara para calon jemaah haji, mereka mengalami kesulitan pulang kembali karena umumnya para jemaah ini baru pertama kali mereka melakukan pepergian keluar dari daerahnya masing-masing. Bahkan di sini merupakan daerah yang cukup jauh dari rumah tinggal mereka. Oleh karena itu umumnya mereka kehilangan arah karena lupa biasa bus yang mereka naiki ataupun bus yang mereka tumpangi menuju ke Masjidil Haram masih sedikit. Oleh karena itu pemerintah melalui kasih transportasi layanan telah memberikan tambahan bus sebanyak 250 bus sholawat yang akan dijadikan sebagai alat transportasi bagi jemaah haji yang akan melakukan aktivitas dari pemondokan menuju ke Masjidil Haram. Adapun yang tadi ditanyakan soal kenapa mereka mengalami sakit dan segala macam, karena masih banyaknya jamaah lansia yang tidak memperhatikan anjuran dari pemerintah untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan. Anissa. Baik, terima kasih Ahmad Tasori melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali. Labbaik Allah